Ya, jadi pada bayi prematur atau bayi baru lahir dengan berat badan yang sangat rendah, itu rentan untuk terjadi kelainan kongenital, khususnya pada bagian saluran cerna. Salah satu yang pernah kita jumpai adalah kelainan pada usus 12 jari, di mana usus 12 jarinya tidak terbentuk dengan sempurna, ada sumbatan di situ, ada suatu penyekatan di situ, sehingga makanan tentu tidak bisa masuk ya untuk dicerna melalui usus. Maka kalau kita tidak melakukan tindakan, bayi-bayi dengan penyakit congenital stenosis duodenum atau atresia duodenum ini bisa mengalami perburukan, bahkan sampai risiko meninggal. Faktor genetik tentu sangat berpengaruh ya kepada terjadinya atresia duodenum ini. Faktor-faktor lain yang berpengaruh antara lain tadi, yang pertama adalah bayi dengan berat badan lahir rendah, kemudian adanya prematuritas, lahir sebelum waktunya, kemudian mungkin ada faktor gizi, faktor genetik, dan faktor penyakit selama masa kehamilan. Nah, itu semua akan membuat kondisi di mana terjadi kegagalan pembentukan usus atau kegagalan vaskularisasi usus sehingga menyebabkan sumbatan pada usus 12 jari atau duodenum tersebut. Pada kondisi ini kurang lebih datang pasien usia 1 minggu. Memang idealnya ya semakin cepat terdiagnosis, maka angka kesembuhannya, angka harapan hidupnya akan lebih tinggi daripada jika pasien datang dalam kondisi terlambat. Kondisi jika pasien terlambat ditangani biasanya terjadi karena pasien sudah kekurangan cairan atau dalam kondisi infeksi atau kekurangan nutrisi. Itu semua akan membuat kondisi pasiennya ini terlihat tampak lemah sehingga akan lebih susah untuk recovery atau penyembuhannya. Baik, jadi dari gejala penyakit ini, atresia duodenum, pada umumnya ditemukan mutah ya. Jadi bayi setiap kali minum susu dia akan segera mutah. Nah, mutahnya ini bisa berwarna hijau. Kenapa hijau? Karena hijau adalah warna dari usus cairan empedu yang dihasilkan di usus 12 jari. Sehingga kalau usus 12 jarinya buntu, cairan ini akan kembali ke lambung, kemudian masuk ke kerongkongan dan jadi mutah. Bayi tidak bisa minum susu sama sekali, dan otomatis kalau tidak bisa minum susu ya, tidak ada asupan makanan, maka dia juga tidak bisa BAB. Pengobatannya tentu harus dilakukan operasi ya. Setelah terdiagnosis dengan baik, kita pastikan bahwa memang ada sumbatan di usus 12 jari, maka terapi satu-satunya jalan adalah dengan jalan operasi. Ya, operasi itu dilakukan dengan jalan bypass. Jadi usus 12 jarinya dilakukan penyambungan ke usus yang bagian di bawahnya ya. Namanya duodenostomi atau operasi penyambungan usus 12 jari. Nah, tapi operasi ini sendiri tentu harus dilengkapi dengan fasilitas rumah sakit yang baik. Harus mempunyai ruang intensif atau ruang NICU sehingga perawatannya bisa optimal di situ. Nah, ini belum semua rumah sakit yang bisa melakukan perawatan operasi bayi dengan prematur, berat badan lahir rendah serta disertai kelainan-kelainan kongenital ini dengan baik ya. Tapi di RSND ini semuanya sekarang sudah lengkap fasilitasnya, dan kami di sini bisa melakukan operasi-operasi pada bayi prematur dan bayi dengan berat badan lahir yang rendah. Ya, tentu kasus-kasus seperti ini harus ditangani sedini mungkin ya. Semakin pasien datang terlambat untuk berobat, tentu nanti hasilnya, outcome-nya akan berbeda ya. Kalau bayinya masih fresh, masih baik, tentu hasil operasinya juga nanti akan lebih baik. Oleh karena itu, pertama untuk mencegah penyakit ini ya, kita harus melakukan screening ya, screening dari selama kehamilan. Kalau kehamilannya bisa terdeteksi ada masalah pada masa kehamilan, itu tentu akan jauh lebih baik.
sehingga begitu bayinya lahir bisa langsung dilakukan operasi, tentu dengan dukungan fasilitas yang lengkap. Nah, di RSND saat ini sudah lengkap fasilitasnya, mulai dari dokternya, kemudian ruang niku-pikunya, dan peralatannya semua sudah dilengkapi. Sangat ideal untuk melakukan operasi bayi-bayi dengan resiko tinggi seperti ini. Ya, pada saat kehamilan memang idealnya kehamilan itu kan dilakukan USG ya. USG kehamilan tiap trimester itu harusnya dilakukan USG. Dari USG itu bisa harusnya ketahuan ya. Kalau di USG ketemu ada cairan ketuban yang berlebih, itu kita harus waspada bahwa ada sumbatan di saluran cerna. Karena apa? Cairan ketuban itu biasanya memang diserap di usus bayi. Jadi bayi itu minum cairan ketuban, kemudian diserap di usus bayi untuk kemudian kembali ke sirkulasi ibu. Nah, kalau dari pemeriksaan USG kita ketemu ada cairan ketuban yang berlebih atau polyhydramnion, nah kemungkinan besar ada masalah penyerapan pada usus si bayi tersebut. Ya, jadi dari USG memang sangat penting untuk mengetahui ada masalah. Ya, tentu saja ya, kalau misalnya bayi lahir prematur, itu tentu kan sistem organnya dia belum berfungsi dengan sempurna. Otomatis mungkin banyak ditemukan kelainan-kelainan bawaan ya. Salah satunya yang paling sering, ya tadi ada sumbatan di usus, seperti itu. Bisa juga kelainan bawaan yang lain, misalnya kelainan tulang belakang, kelainan jari jemari, atau kelainan jantung, bahkan kelainan ginjal, dan lain-lain. Ya, tentu saja bayi dengan lahir prematur tentu kita harus melakukan screening lengkap ya, kelainan kongenital, kemudian masalah pencernaan dan lain-lain. Take home message-nya bahwa keberhasilan RSND kali ini dalam menangani kelainan atresia duodenum semoga menjadi pembuka ya untuk operasi-operasi berikutnya yang bisa dilangsungkan secara lancar di sini. Dan kami harapkan bahwa outcome pasien dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro ini bisa jauh lebih baik dari rumah sakit lain di Kota Semarang.